materinya. Jadi kemungkinan nanti akan banyak dibantu. Cuman sebenarnya paling enak kalau bisa saya share screen, karena ada beberapa materi yang akhirnya nanti mungkin tidak bisa ditampilkan, tapi teman-teman bisa mengakses. Ya mungkin seperti materi-materi contoh lah sebenarnya ada di situ, teman-teman. Ya, oke, kita mulai aja. Kebetulan tadi diminta sebenarnya creating winning product, ya. Creating winning product. Mungkin materi ini sudah pernah ya di Coach Wildan berikan, istilahnya justru saya belajar secara tekstualnya justru ke beliau gitu loh ya, secara tekstualnya justru saya belajar itu ke beliau, ke Coach Wildan ya. Artinya stepnya itu ke Coach Wildan. Oh ternyata begini nih, kalau misalkan saya tipikal orang kadang-kadang juga nggak bisa terlalu bisa ngajarin sih, sehingga nggak terstruktur gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti yang saya share pada malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Tapi saya mencoba menangkap winning product ini dari sisi yang lain ya. Kalau mungkin yang diajarkan di sebelumnya, oke, creating winning product ya. Berarti kita mau bikin istilahnya mau project kita jalan, kita harus bikin dulu gitu. Iya kan? Tapi pada kenyataannya saya yakin yang ikut 100 peserta di saat ini ikut, ini produknya udah ada masalahnya kan gitu. Bener ya? Produknya udah ada. Betul, ada Coach. Mungkin udah jadi winning product, mungkin masih belum kan gitu. Pertanyaannya kan seperti itu gitu loh. Jadi mungkin saya sebenarnya agak interaktif, teman-teman terserah nanti jawabnya boleh di chat ya. Istilahnya kalau menurut teman-teman sendiri di next selanjutnya bisa Mas Kang Fauzi? Bisa Kang. Ya. Apakah yang dimaksud dengan winning product menurut pemahamannya teman-teman? Boleh di chat di jawabannya di situ. Winning product itu apa sih? Produk yang seperti apa sih yang dikatakan winning? Ya kan kita harus tahu definisi dulu sebelum kita ngomong bagaimana menciptakan winning product. Kita harus tahu definisinya dulu. Nggak apa-apa, silakan yang mau chat ya. Winning product itu apa? Atau mungkin open mic, silakan dijawab teman-teman yang dikatakan winning product itu apa? Produk ya, boleh, yang memenuhi kebutuhan customer. Sudah dibuka aksesnya. Oke, iya. Produk yang menarik, diunggulkan. Produk yang memiliki value. Produk yang fit dengan market. Oke. Ya. Berarti ini udah pinter jualan semua ya. Nih ya. Produk yang laris juga ya, bener nggak kalau misalkan laris ya, value. Oke. Saya akan coba share ke teman-teman ya, winning product itu apa gitu ya. Ya, yang pertama adalah apa yang dikatakan dengan winning product? Produk yang bisa terjual dengan cepat misalkan ya. Ini kan juga harus jadi pertimbangan kan gitu ya. Boleh jadi secara value misalkan produk kita bagus, tapi kalau nggak terjual, so what gitu kan? Produknya bagus, tapi nggak terjual gimana? Ya, jadi tentunya ini salah satu sudut pandang yang memang harus saya tulis di sini, terjual dengan cepat. Tetapi juga pada kesempatan ini saya kepingin teman-teman tidak juga terlalu menjadikan patokan terjual dengan cepat ini sebagai patokannya winning product. Ya. Jangan selalu baru launching sold out 100% misalkan. Terjual dengan cepat. Ya jangan hanya dijadikan patokan terjual dengan cepat seperti ini ya. Karena apa? Karena slide selanjutnya itu yang dikatakan dengan winning product adalah juga bisa dibantu slide selanjutnya Kang Fauzi. Ya. Yang bisa menghasilkan profit yang bagus buat bisnis kan gitu. Ya, kita ngomong di sini yang ikut pasti banyak developer atau marketing ya. Ya. Nanti kita juga akan tinjau dari sisi customer. Ini dari sisi internal dulu. Yang pertama adalah terjual dengan cepat, tapi jangan dijadikan terjual dengan cepat itu artinya Anda sudah berhasil meng-create winning product. Ya. Kalau cuma mau terjual dengan cepat ya udah, Anda diskon sebanyak-banyaknya udah terjual cepat selesai gitu loh. Ya. Kalau cuma ngomongnya hanya patokannya winning product. Oh iya, misalkan tadi
Coach Wildan bilang saya sold out cepat segala macam, saya juga nggak bangga banget dengan itu kalau profitnya nggak ada atau profitnya tipis kan gitu. Ya. Jadi winning product harus profitnya bagus. Ya. Yang ketiga adalah mempunyai value yang kuat. Catatannya ada dirasakan oleh customer sebagai sebuah solusi. Ya ini baru kalau tiga-tiganya ini dapat teman-teman, ya boleh dikatakan Anda merancang winning product ini berarti berhasil kan gitu. Ya. Ini jawabannya teman-teman udah bagus-bagus sebenarnya nih. Ya ada yang jawab produk yang diluncurkan sesuai target market. Yes. Tambahan lagi dengan timing yang tepat. Kapan, waktu, dan lain sebagainya. Itu adalah winning produknya. Jadi jangan teman-teman itu gegana, galau, gelisah galau ya. Karena mungkin produk kompetitor di sebelah Anda jualan lebih cepat. Terus juga Anda mungkin belum jualan lebih cepat. Jangan terlalu galau dengan itu. Karena setiap bisnis mempunyai goals, mempunyai target sendiri-sendiri. Ya. Setiap bisnis atau setiap developer mempunyai model bisnis yang sendiri-sendiri juga. Iya kan? Kalau tadi Coach Widjan bilang, oh iya, Primalen tuh jualannya cash bertahap. Banyak yang 80% cash. Lah, intinya kita juga nggak panjang-panjang sampai 6 bulan aja, 12 bulan bahkan paling lama. Itu ya bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena memang model bisnis kita mengharuskan seperti itu. Gitu. Ya. Makanya strateginya yang dibikin nanti akan ada stepnya dari mulai bikin produk sampai strateginya apa. Maka strateginya memang kita harus berjualan dengan cara seperti itu. Dengan cara yang cash, dengan cara yang in-house-nya jangan lama-lama gitu kan. Kalau terlalu lama in-house ya, otomatis kan nanti pengaruhnya di cash flow. Kalau cash flow-nya lambat atau uang yang masuk itu sangat lambat, cash-nya, ya kita nggak bisa membuat value yang mau kita sampaikan ke customer. Ya, kalau Primalen memang kita value-nya kita kuatin dulu. Dan ini kita sampaikan dengan baik. Ya, kita sampaikan dengan baik, pesannya kita sampaikan dengan baik, teman-teman. Jadi ini yang kami lakukan kurang lebih, ya. Jadi yang dimaksud dengan winning product adalah yang produk yang memang bisa diterima di pasar, laku dengan cepat tadi kan kurang lebih analoginya adalah diterima di pasar. Yang kedua memberikan profit bisnis yang bagus serta bisa menjadi value di customer. Jangan sampai kita punya bisnis value di customer dapat sebagai customer solusi, tapi bisnis Anda nggak punya profit, kan susah. Ya, atau barangnya bagus tapi nggak terjual, kan susah juga. Gimana kalau bagus tapi nggak terjual ini kan? Ini kan parah banget kan gitu. Seperti itu maksud saya. Jadi itu teman-teman mungkin terkait dengan winning product ya. Apa yang dikatakan winning product? Mungkin slide selanjutnya. Nah, sekarang kapan membuat winning product ini seharusnya dilakukan? Ada yang bisa bantu jawab? Monggo. Ya, saya kepingin tahu yang ada di teman-teman karena apakah teman-teman sudah memahami yang dimaksud dengan winning product itu produk yang diceritakan belum ada. Ada yang bisa bantu jawab mungkin? Kapan kita merencanakan lah menciptakan winning product ini kapan? Seharusnya kita membuat winning product ini. Ada yang bisa bantu nggak? Jawab. Teman-teman. Di awal perencanaan, ya, Pak Abdul Khair. Ada lagi mungkin? Ketika ada problem yang belum terpecahkan oleh produk lain. Wah, mantap nih, udah ikut pelatihannya dari ini ya, sisi customer nih pastinya. Pada saat akan menunjukkan produk, saat visibility study, sebelum launching, ketika pasar ketemu apa itu saat tren. Oke, jadi teman-teman sudah jawabannya cukup banyak ya yang saya terima. Artinya membuat winning product ini teman-teman tidak selalu di awal ya, tidak selalu di perencanaan.
Di perencanaan iya wajib Anda create sebuah produk gitu loh. Tapi setiap saatnya Anda harus bisa menangkap sinyal yang ada di pasar untuk direspon dengan mungkin winning product selanjutnya. Ya. Jadi di kami ya kebetulan aja kami itu saya pegang itu 8 proyek aktif ya. 7 proyek di Malang ya, 7 proyek aktif yang sedang dipasarkan sehingga kita punya banyak pilihan memang iya ya. Tetapi masing-masing produk juga punya karakter sendiri-sendiri gitu, Pak. Meskipun ada irisannya ya. Jadi kapan kita melakukannya? Selalu lakukan ya. 1 bulan dievaluasi bagaimana produk yang sudah kita luncurkan kemarin diserap pasar baguskah? Bagaimana harganya diterima tidak dan segala macam. Itu juga harus perlu dipelajari. Ya. Bagaimana? Jadi produk itu selalu harus diciptakan. Ya. Oke, next slide-nya. Ya. Jadi winning product dibuat setiap saat ketika dibutuhkan, ya kan? Bisnis Anda kan butuh cash flow enggak? Kira-kira. Ya kan? Enggak bisa Anda bikin winning product, wah ini winning kayaknya. Ya, tapi begitu di launching ternyata ya laku sih, tapi enggak sesuai dengan Anda yang harapkan. Ya Anda harus create baru lagi. Atau seandainya, saya yakin teman-teman di sini kan juga bukan pemula saja gitu loh. Ada yang sudah jadi developer, sudah punya banyak proyek, sudah proyeknya ada berjalan, sudah proyeknya ada juga yang mungkin pada pandemi kemarin sedikit kena koreksi dan lain sebagainya. Artinya produknya ada, sudah kadung ada produknya. Nah di sini teman-teman, ya ayo kita harus berinisiatif, kreatif untuk menciptakan winning product selanjutnya. Bahan bakunya apa? Ya data, bahan bakunya. Ya. Data apa? Ya boleh data kompetitor, data user. Ini adalah bahan bakunya. Maksud saya data user di sini adalah selama mungkin kalau yang sudah berjalan itu kan juga pasti sudah pernah ketemu prospek, ya, calon pembeli atau yang sudah beli dan lain sebagainya. Ini kan data. Ini ada data yang harus dianalisa, harus gitu loh. Oh, yang belum beli kenapa? Kemampuan belinya di angka berapa? Budgetnya dia punya berapa? Gitu. Ya, data ini yang harus digunakan untuk menciptakan winning product selanjutnya. Oh iya. Sebenarnya kalau saya bisa share asik ya, karena saya akan sebenarnya mau tampilin data ya, karena di kami itu ada yang namanya CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Yang mana di CRM itu sudah mengelola database calon customer kita yang pernah survei lokasi berapa orang, yang sudah ITJ atau booking fee berapa orang, itu ada semua datanya. Yang ITJ terus batal berapa orang, dan itu semuanya terrecord dengan baik. Uangnya punya berapa? Oh ternyata dia DP-nya cuma punya 200 juta, dia cuma dananya cuma 500 juta, dananya cuma 600 juta. Semuanya itu terrecord. Ya, jadi sebenarnya saya menyindir teman-teman di sini adalah ketika winning product saya nggak mau ngomongin winning produknya, saya mau ngomongin sebenarnya proses yang marketing teman-teman lakukan itu seperti apa. Apakah sudah ini semua dibentukkan dalam sebuah report yang bagus, ya? Orang yang sekali dihubungi berapa orang yang sudah 2 kali dihubungi, 3 kali dihubungi itu ada semua. Orang yang ternyata pengennya lokasinya di daerah sini misalkan, atau orang yang punya DP-nya hanya sekian, oh saya kepinginnya seperti ini, itu semuanya harus terrecord dengan baik. Kenapa? Karena itu kuncinya Anda sukses membuat winning product. Ya. Report marketing seperti apa, alasannya orang belum nggak closing, ya itu kan ada nanti di situ. Terus yang kedua juga analisa market juga. Analisa market Anda di sekitar dengan kompetitor dan lain sebagainya, yang nantinya kita bikin yang namanya forecast strategi atau strategi apa nih ke depannya, ya. Jadi teman-teman, kalau di kita setiap kali kita membuat program, program ya, produk ya, ujung-ujungnya kan program ini larinya ke produk, ya. Oh, saya punya tipe 50-60, saya punya tipe 75-72, saya punya tipe 80-102. Ya, masing-masing ini kan punya pasar sendiri-sendiri.
Oh ya, yang kemarin punya dananya 700 jutaan siapa? Oh ya udah, kenapa belum beli kemarin? Masih banyak mempertimbangkan, masih compare sama kompetitor segala macam. Tapi karena kita punya data, ya udah, oke, kebutuhan kita berapa masuk cash in sekarang? Misalkan. Ya udah, kita breakdown aja berapa orang yang punya dana 700 juta yang sudah ready sebenarnya. Ya. Nanti kita bikin programnya di situ. Entah program bundling, entah program diskon, entah program preferensi, ya, saya bayar get bayar dan lain sebagainya, ya, hadiah seperti itu, atau perlu kita datangkan ke lokasi, semuanya itu by data. Jadi kita melakukan strategi marketing itu semuanya by data. Contoh misalkan pas PPKM kemarin, kita tetap aktif lakukan namanya digital marketing, beriklan dan lain sebagainya, ya. Padahal nggak ada orang datang juga, gitu, ya. Dari situ, ini banyak nih. Dari telepon para marketing dicek, oh iya, dananya sebenarnya ada, tapi nggak sempat survei lokasi. Ya udah dari data situ, ya udah kita bikin yuk satu produk mana nih yang mau dikemas. Oke, yang awalnya kita jual, ini dananya juga bisa besar juga ternyata, ya. Ya udah kita bikin produk, ya. Kita bikin bundling 2 kafling jadi 1, kita tawarin gimana? Ya. 1 kaflingnya harganya 4M, ya. 1 kaflingnya harganya 4M di masa pandemi itu saya masa PPKM. Seingat saya kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus, bulan Juli atau Agustus lah, seingat saya, ya. Ya udah kita punya produk seperti itu. Kebetulan juga kafling yang lainnya sudah ada yang jadi, ya. Dan yang jadi itu ini kebetulan produknya rumah kos. Produknya rumah kos jadi, dan kebetulan orangnya juga kepingin segera mengisi rumah kos itu dengan furnitur lengkap dan lain sebagainya, ya. Yaudah kita bilang ke siapa, ke ownernya yang sudah beli, Pak boleh nggak ini kita ambil shoot gambarnya, sekaligus nanti kita promosi supaya nanti yang mau kos juga tertarik, orang yang mau kos. Di satu sisi kita bikinkan namanya konten iklan kita. Di situ kita tawarin seperti itu, ya udah beli 2 kafling, kita kasih bonus full furniture sesuai yang sudah di kafling sebenarnya sudah jadi, ya. 1 kaflingnya harganya 4M, ya. Jadi pada waktu itu kita jualan 8M cuma 2 kafling itu aja, ya. Itu salah satu contoh kecil. Contoh-contoh yang lain banyak. Contoh-contoh kafling yang harganya 700 jutaan, 1M-an, 1,5M gitu. Banyak yang memang juga kita create kurang lebih prosesnya sama seperti itu. Oh ya, ada berapa orang nih yang punya duitnya sudah di atas 500 juta sampai 1M, berapa orang sih? Oh sekian orang, ini datanya, ini datanya, ini datanya. Kemarin minat sama mana? Oh minatnya lebih ke rumah hunian, bukan rumah kos. Udah, ini breakdown lagi di situ. Setelah itu apa ini yang mau kita tawarkan? Ya udah, strategi kan bisa macam-macam, ya. Bahkan strategi naikin harga itu juga tambah bisa laku gitu loh. Kita sudah sering lakuin itu. Ya. Misalkan nih, contoh aja. Kita mainnya itu kan ada beberapa tipe. Ada yang tipe 50, ada yang tipe 75 misalkan. Kita mainin aja. Ya udah siap nggak ini? Kalau seandainya, ini lumayan nih, tipe 50-nya udah tinggal sedikit. Nggak laku nggak apa-apa buat tabungan. Misalkan. Ya udah kita naikin aja yang ini. Kita naikin tipe 50-nya sampai harganya itu mepet sama yang 75-nya. 75-nya didiskon sedikit aja. Orang kita tawarin, secara psikologis tawarin nih. Yang ini harganya 600-an. Yang tipe 75-nya harganya juga 600-an juga. Ya orang mikir mau beli. Yang tipe kecilnya, ini kok lah. Padahal uangnya sebenarnya cukupnya di tipe 50 sebenarnya. Cashnya, cash kerasnya itu cukupnya di situ. Tapi dengan strategi itu tuh contoh sebenarnya seperti itu. Orang kan yang upsell, maksudnya, aku mau ngapain? Aku ngeluarin 600 juta, hampir 600 juta, 575 juta, tapi saya punya tipe 50, 2 kamar. Tambahin lagi 650, cuma nambah 50 juta, saya dapat tipe yang lebih besar, dan jumlah kamar lebih banyak, dan masih dapat program misalkan, hadiah kayak gitu. Ya udah. Ini kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa bikin. Apa nih yang mau dikeluarin? Ya, produk apa yang mau dibuat perang gitulah, buat senjatanya. Ya, kita mau perang harus tahu senjatanya. Ya, senjatanya mau apa, gitu kan? Seperti itu. Jadi teman-teman kurang lebih ini yang dibutuhkan. Ya,
banyak orang ya kepinginnya itu diajarin caranya langsung. Tapi mereka nggak pernah punya bahan bakunya ini. Dan paling kadang, ya mohon maaf, saya juga beberapa ini juga ya sering diskusi dengan developer, kadang juga dimintain tolong juga sama teman-teman gitu. Ya, ketika mereka disuruh nyiapin data, ya mohon maaf, kadang ownernya semangat, timnya nggak semangat untuk kirim data itu, laporan, marketingnya nggak mau. Kadang marketingnya nggak, tapi ownernya juga nggak support misalkan. Ya, that's it's problemnya sebenarnya. Bukan masalah Anda bisa nggak bikin winning product. Karena winning product setiap orang beda-beda ya. Jadi kesempatan pada malam hari ini saya nggak mungkin ngajari Anda bikin winning product untuk project teman-teman. Karena nggak cocok juga gitu loh. Ada yang project memang udah tanahnya sudah clear, sudah lunas misalkan, ya bahkan punya sendiri gitu, nggak dikejar-kejar termin misalkan, ya dia punya winning product, iya saya mau ngasih value ke konsumen bisa jangka panjang, ya monggo kalau itu memang cocok buat bisnisnya teman-teman, ya bisa cicil sampai 7 tahun, bisa cicil sampai 10 tahun, itu monggo, ya makanya saya tadi nggak bisa ngomong bikin winning product caranya sama, oh harus yang seperti ini, enggak. Caranya adalah dari data dulu. Datanya memang pasar di sana seperti apa. Ya. Jadi teman-teman kita kan juga harus ngikutin pasar. Tapi juga kita, kalau kita punya data, kita bisa driven market. Tapi kalau kita nggak punya data, nggak bisa. Apa datanya? Di sini yang laku itu, yang harga berapa sih? Anda nggak punya data. Di sini yang kemampuan ekonominya orang beli seperti apa sih, mau cash atau apa, Anda nggak punya data, ya Anda nggak bisa ngelakuin. Kalau Anda hanya mengatakan ya udah saya memenuhi kebutuhan customer aja, ya mudah-mudahan bisnis Anda memang cocok untuk memenuhi bisnis customer itu. Kalau enggak, ya bisnis Anda misalkan harus membutuhkan istilahnya cash flow yang cepat, tapi pasarnya cash flow-nya lambat, nggak ketemu kan product market fit-nya, kan gitu. Tapi kalau dengan data diambil, oh data ada, konsumennya ada. Ya memang orang kepingin jangka panjang, tapi ada kok uangnya mereka. Mereka cuma nggak mau menyerahkan uangnya semua ke kita. Ya tinggal kita bikin strateginya kan. Umpannya apa? Supaya mereka yang sebenarnya bisa cash, itu nggak pakai kredit lagi. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Bagaimana caranya mengumpulkan datanya, Coach? Ya udah, semua aktivitas harus terrecord. Ya, semua aktivitas Anda bikin apa misalkan? Ini contoh nih, malam ini Flipro ngadain Zoom seperti ini. Saya yakin Kang Fauzi punya data siapa semua yang ikut sekarang. Bener nggak, Kang? Iya kan? Betul, Coach. Iya, ya. Apapun aktivitasnya, mau Zoom meeting, mau itu survei serentak, mau itu gathering agent, gathering marketing, semuanya itu harus Anda record dalam sebuah data. Oh, Anda bikin promo, siapa yang mau? Misalkan Anda bikin e-book gratis, siapa yang mau ingin giveaway dan lain sebagainya. Semuanya itu harus terrecord ke data. Harus di-record by data. Saya setiap ngeluarin gimmicks, ya harus ke-record itu. Saya ngasih MOOC itu siapa yang terima, saya ngasih hampers siapa yang terima, saya ngasih giveaway di Instagram siapa yang terima, itu semua ke-record. Tidak ada data yang mubazir, meskipun belum saatnya mungkin. Kadang kan giveaway itu ada hunternya juga tuh, orang yang suka hunting acara-acara giveaway gitu kan, kadang juga bukan segmen pasar kita, tapi itu kita data. Kalau yang banyak, misalkan anak muda banyak, oh banyak anak muda ya. Mereka udah senang sekali sama akun kita. Mereka udah ngikutin, udah nge-like, udah nge-share segala macam. Kenapa nggak diberdayain? Kumpulin aja, ya kita akadkan nanti apa sayembara gitu. Siapa yang bisa membawa konsumen ke sini dan lain sebagainya. Bisa, semuanya bisa dilakukan. Ya, caranya adalah Anda mau nggak telaten ngumpulin data itu. Ya, ngumpulin data itu. Seperti itu. Ya. Dilakukan entah Zoom, entah apapun aktivitasnya, ada pameran, Anda sebar brosur, setiap ada respon, itu semuanya harus dibikin, ya.
pakai Excel aja deh. Kalau memang nggak bisa sampai CRM, ada software-nya khusus, udah pakai Excel aja. Bisa kok pakai Excel. Untuk analisa itu bisa pakai Excel. Sebenarnya saya ingin nunjukin. Sebenarnya jujur saya ingin nunjukin. Cuman ini nggak tahu. Laptop saya yang satunya ada di kantor. Saya pakai laptop lain nggak bisa di-share. Hanya keluar desktop aja. Saya nggak terlalu bisa juga pakai Mac. Ya, jadi gitu teman-teman. Ya, oke, creating product. Sekarang bagaimana meng-create-nya? Kurang lebih tahapannya adalah sama kayak gini. Ya, sama kayak gini tahapannya. Mau di awal, mau di tengah-tengah perjalanan, mau di akhir proyek, di apapun juga, mau di kondisi bagus, mau di kondisi lagi pandemi, semuanya creating winning product-nya proses seperti ini. Oke, target segmen siapa yang dituju? Itu yang harus ditentukan dulu yang pertama. Contoh nih pandemi. Pandemi Anda mau nembak pengusaha, susah. Pengusaha juga sama lagi susahnya sama kita kok. Misalkan. Ya. Susah ya. Anda harus cari usaha apa yang di dalam pandemi itu justru dia booming atau sukses. Ya udah target marketnya dibikin dulu. Oh ini, berarti produk saya akan saya create sedemikian rupa supaya dapat. Ya, Coach, misalkan, tapi kan produk saya udah jadi. Dan produk saya udah kadung produk murah misalkan. Atau sebaliknya, produk saya sudah kadung produk mahal, tapi segmen yang ada murah dan lain sebagainya. Ya, Anda harus bisa cari dong kalau sudah posisi seperti ini. Ya, sudah seperti ini adalah Anda cari yang dengan harga Anda, misalkan Anda punya produk 700 jutaan nih, ya. Ini case-nya terjadi saya sekarang. Saya kehabisan produk di bawah 700 juta sekarang. Ini studi kasus langsung sebenarnya. Ya, saya kehabisan produk di harga 700 juta ke bawah. Maka strategi saya apa? Saya langsung ambil segmen 1M ke atas. Ya, untuk di Adina Residen ya di produk kami itu. Mungkin iklan langsung saya ganti semuanya. Iklan harus nembus ke orang yang 1M ke atas. Saya bilang gitu. Makanya ditentukan dulu target segmennya siapa. Ketika kondisi teman-teman sekarang mengalami problem misalkan, tapi ada celah di situ, ya. Nyatanya saya PPKM jualan 8M kok satu orang loh yang beli 8M itu, bayangin. Ya. Dan ketemu sama orangnya, dan orangnya memang orang yang sedang punya duit pada saat PPKM. Justru punya banyak duit pada saat PPKM. Ya kita harus petakan itu siapa orang yang punya banyak duit pada waktu PPKM. Ya. Jadi tentukan target segmennya, terus market kategorinya mau main di kelas apa nih? Mau main yang hunian kah atau rukos misalkan? Mau main segmen menengah atas atau bawah? Itu ditentukan. Ya. Mau main di mana? Mau kolam yang mana gitu loh kalau market kategori. Mau lokal atau luar kota? Mau orang yang nyarinya itu orang udik kolot ya, atau orang yang kenal sama teknologi misalkan. Nah, itu ditentukan. Setelah itu kita bikin sebuah value di sebuah produk itu yang sesuai dengan target marketnya. Oke, value-nya udah ketemu, baru strateginya gimana nih strategi komunikasi kita mengkomunikasikan. Ya, jangan sampai saya itu ada beberapa teman-teman itu punya value luar biasa, sangat luar biasa loh value perumahannya itu. Ya, ya mudah-mudahan mungkin juga ikut juga dengar di sini. Ya nggak apa-apa. Teman diskusi sebenarnya. Saya ngomong produknya itu luar biasa, ya. Ngusung eco green living, ngusung juga ada disediain sumur resapan, tempat sampahnya dibedain mana yang organik non organik. Ini kan value luar biasa, ya. Tapi kalau value-nya nggak sampai, mau ngomong apa? Nggak sampai itu artinya yang tahu itu developer semua. Oh iya punyamu bagus, punyamu bagus, punyamu bagus. Mau apa? Mau dibeli? Ya nggak bisa. Ya harus dikomunikasikan. Ya, nanti sedikit saya kasih trik atau caranya. Ya, ini untuk bisa menyampaikan informasi produk target market bayar 1M ke atas bagaimana caranya? Nanti saya kasih sedikit. Ya, caranya.
Oke. Ini pola ini dipahami ya teman-teman, urutannya. Jadi ketika teman-teman ada problem, teman-teman harus tahu pundi uang itu ada di mana sih, gitu. Kenapa produk Primalen, kalau di Malang itu ada area ya. Kenapa produk Primalen itu selalu areanya Soekarno-Hatta ke arah Batu? Kenapa? Ya karena memang ada segmen yang di situ yang mau kita bidik. Dan kita melihat bidik itu yang paling bagus. Meskipun penjualan teman-teman di tempat lain sukses lah ya juga ya, maksudnya di lokasi kita yang di Malang yang lain. Ya masing-masing bisnis punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya, kita memilih memang posisinya ketika kita ditawarin ada lahan yang mau di take over atau segala macam, mau dikembangkan segala macam, ya kita pasti akan cari di daerah situ juga. Ya. Teman-teman. Jadi pola ini dipelajari. Target market, segmennya siapa? Kategori mau apa? Kosan. Kos mikir kan, kadang-kadang orang, saya ada pertanyaan yang juga ditanyakan ke saya sama beberapa calon pembeli segala macam. Mbak Nuri, kenapa Primalen yang justru ketika pandemi kos-kosan aja pada kosong semua, kita bikin produk kos-kosan yang banyak? Iya kan? Kan jadi pertanyaan. Bayangin, Primalen itu nanti punya 1000 kamar loh kalau di total-total. Rumah kosnya itu, kalau di total produk kita itu kalau udah di semua itu 1000 kamar lebih. Bayangin ada 1000 kamar baru loh. Saya ngomong, mereka punya data enggak? Lah kalau data yang kuliah di Malang aja per tahunnya 25.000 baru masuk kok. Saya cuma suplai 1000. Ya tetap aja enggak cukup kan. Sebenarnya. Itu kenapa kita punya data. Ya. Terus juga kita sebenarnya juga belajar ke Bogor. Kalau nggak salah teman-teman itu ada teman-teman kantor tuh yang belajar ke sana. Di sana itu ada komplek kos-kosan, kalau nggak salah ada daerah Jatinangor ya Kang Uji ya. Di situ. Itu sekian banyak kos-kosan semua kok bisa. Iya. Ternyata di saat pandemi ini kita melihat sebuah peluang bahwa sekarang anak kos kepingin kos-kosannya yang lebih higienis. Yang kosnya dulu campur sama rumah induk, masuk-masuk kampung dan lain sebagainya, sebagian ditinggalkan justru mau pindah ke segmen ini. Makanya kemarin waktu PPKM pun kita jualannya berhasilnya yang itu. Kenapa kita berhasil yang itu? Karena ternyata data kita, orang yang punya duit itu maunya investasi. Kalau rumah mereka udah banyak. Ya. Bahkan beli rumah pun itu nggak ditinggalin, bayangin. Ramenya di perumahan kita itu loh cuma Sabtu Minggu orang yang datang. Ya, Sabtu sama Ahad aja orangnya baru mulai muncul. Ya, itu data, semuanya kita by data ya udah. Dari data ini kita kemas value produknya apa, nilai yang mau disampaikan dan strateginya cara menyampaikannya seperti apa. Oke, next. Dapat sama sedikit-sedikit saya jawab pertanyaannya, apakah kita harus ikan online atau secara langsung offline? Pertanyaan menarik. Ya, 1M ke atas nanti yang jawabnya ini adalah apakah kita harus ikan online secara langsung atau offline? Saya nanya, lah sekolah aja disuruh online kok. Terus Anda nggak mau online? Lah sekolah aja disuruh online. Ibu-ibu anak kecil aja jadi pegang handphone. Yang awalnya nggak punya handphone dibeliin handphone. Orangnya juga, ibu-ibunya juga ikut situ. Terus ibu-ibunya juga pegang handset. Semuanya by handset. Acara ngopi seperti ini rame juga gara-gara pandemi juga kan, benernya kan. Free Pro rame kayak gini juga gara-gara pandemi. Terus kita nggak mau ikut online. Datanya aja sudah membuktikan bahwa online orang sekarang itu pegang handphone, Pak. Ya. Jadi saya ngomong udah kewajiban kita ngomong online, meskipun offline-nya juga dikerjakan. Ya, tergantung produk nanti saya jelasin. Ya, via organik atau agensi macam-macam. Ya. Kebetulan kalau kita memang banyaknya lewat konten, ya strateginya memang udah lari ke branding, bukan hanya sekedar marketing. Kalau di kami kita sudah ngomongnya di brand. Brand itu adalah persepsi yang sedang kita bentuk adalah persepsi pasar terhadap kami, terhadap Primalen, terhadap produk kami. Itu adalah itu yang sudah kita bangun. Makanya temanya persis banget udah. Marketing is a game of perception. Udah jawabannya. Kalau tadi ada pertanyaan bagaimana informasi produk target buyer 1M ke atas
Bagaimana tipsnya Coach bisa menyampaikan informasi? Yes, ya Anda harus bisa bikin persepsinya orang yang punya 1M ke atas beli produk Anda itu layak. Duitnya mereka ada, tapi begitu kita sampai ke produk kita, kami juga mengalami dulu sebelum kita perbaikin semuanya, bahwa orang punya duit beli di Primaland, nggak ada gengsi-gengsinya sama sekali mungkin dulu. Karena di kita ada, di Kota Malang itu ada, ya saya sebutin inisialnya aja, ada perumahan A dan ada perumahan PJ, ya, yang mereka di mana orang beli di situ pride-nya memang muncul itu. Maka yang kita lakukan adalah mengejar ketertinggalan, ya. Saya ngomong pada waktu itu saya ikut training juga sama kayak teman-teman kok sebenarnya. Ikut training yang ada cuman ngeklik aja, ya. Salah satu kata kunci waktu training itu adalah ketika pandemi ya udah kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi, maka kita lakukan aja yang bisa kita lakukan. Saat itu saya memutuskan untuk memperbaiki brand. Tahun 2020 kita ganti logo, kita ganti tagline, ya. Logonya Primaland kita ganti yang lebih bersahabat, kita ganti tagline-nya juga yang awalnya adalah We Build Islamic Land, kita ganti We Build Islamic Living. Satu kata tapi cukup bermakna. Kalau kita ngomong We Build Islamic Land, ya kita membangun perumahan. Berarti Islami. Tapi kita ngomong living, ya, Islamic, we build Islamic living, maka kita membangun kehidupan Islami, kita membangun peradaban. Dari sisi itu aja sudah sangat powerful untuk kita kampanyekan. Bukan sekedar membangun rumah, tapi kami membangun peradaban. Ya, kan ada suatu kata-kata yang sangat powerful, dan ketika kata-kata ini powerful, ya dideliverikan, disampaikan. Ya. Seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kita harus merubah persepsinya. Saya harus merubah bahwa Primaland setara dengan 2 perumahan di Malang tadi. Walaupun belum setara sebenarnya. Tapi apa yang mereka lakukan, saya lakukan. Mereka melakukan ini, kami lakukan juga. Supaya apa ya? Supaya setara. Supaya kami bisa tembus di 1M itu tadi. Bayar 1M. Ya. Jadi marketing is game of perception, teman-teman. Jadi marketing itu sebenarnya gamenya persepsi. Ya, next. Ya, ini kata-kata ini diambil dari bukunya Immutable Law, 22 Immutable Law of Marketing kalau nggak salah, karangannya Allred dan Jack Trout itu. Ya, salah satu hukumnya adalah hukum persepsi. Banyak hukum-hukum yang lain, hukum leadership, hukum pertama, hukum yang menjadi pertama. Makanya saya sarankan ketika bikin sebuah winning product atau project, usahakan Anda dapat ternya. Kebetulan Primaland memang dapat ternya. Kita dapat hunian Islami pertama, ya, di Kota Malang, dan berani klaim terbesar di Kota Malang. Kita dapat ternya, gitu loh. Itu hukum, salah satu hukum marketing yang ternya harus dapat. Kalau nggak dapat ternya, ya udah bikin lagi produk baru. Hunian dengan konsep Jawa pertama di Kota Malang. Ya udah pokoknya dapat pertamanya lagi kan. Ya kan? Misalkan ada hunian dengan gaya Jepang pertama, dengan gaya Cina pertama, apapun. Ya, Anda harus dapat ternya kalau bikin produk, ya. Teman-teman, ini kata-kata yang sangat bagus. Marketing is not a battle of products. It's a battle of perception. Jadi bukan hanya sekedar perang produk, tapi perang persepsi. Siapa sih yang nggak bisa bikin ayam goreng fried chicken seenak McD? Udah tahu resepnya aja udah bisa. Tapi kan perangnya bukan di produknya. Perangnya ada di persepsinya. Yang McD bangun, yang Starbucks bangun, kan persepsi. Mulai dari logonya, orang harus ingat tuh kalau yang gini M itu oh McDonald. Ya. Itu. Ya, jadi marketing itu bukan perang produk. Jadi teman-teman sekali lagi kalau kita ngomong tentang marketing, kita bukan perang produk. Ini adalah perang persepsi. Kalau sudah ngomong perang persepsi, maka adalah kita ngomong strategi mengkomunikasikan. Strategi bahasanya apa yang mau dipakai. Istilah kita gitu sih. Saya kalau lagi diskusi sama owner, sama komisaris, sama dirut juga itu adalah
bahasa komunikasinya apa nih yang mau kita sampaikan sekarang. Ya kebetulan yang baru aja, nanti ada contohnya kok. Baru aja saya bikin produk itu yang satu, istilahnya produk saya ada 700 jutaan sampai 1M, tapi saya kehabisan produk di 700M ke bawah. Ya, saya langsung tembak, udah segmen 1M yang kita tembak. Ya alhamdulillah, datangnya yang booking fee sama yang udah beli itu ada di harga 700, sama yang udah booking fee itu ada 3 orang justru di atas 1M semua. Saya nggak tahu apakah korelasi ini berhasil, tapi nyatanya gitu loh. Begitu kita bahasakan, ya udah, ya. Jadi tugas marketing itu teman-teman sebenarnya adalah melakukan edukasi. Edukasinya juga harus tepat. Ya. Kita kan mau membangun persepsi nih tadi. Persepsi, ya. Maka melakukan edukasi. Rumusnya yaitu E sama dengan MC, kalau rumusnya Albert Einstein MC kuadrat. Kalau saya MC2. Ya. Itu apa? Edukasi adalah, jadi marketing itu adalah edukasi yang disampaikan dalam bentuk message. Oh, Primalen mau ngedukasi pasar bahwa ini perumahan premium. Bahwa kita adalah levelnya, kita mau ngangkat pride-nya orang yang beli, prestisnya orang yang beli. Maka dari semua pesan yang kita lakukan, itu kita komunikasikan secara konsisten. Bahwa produk kita adalah produk premium. Secara konsisten edukasinya. Message dalam bentuk message itu nanti apa saja, ada 3 pilar message. Message itu kita buat sedemikian rupa supaya edukasinya masuk. Ya. Supaya edukasinya masuk. Jadi kita mau bangun, ketika kita mau bangun, maka 3 pilar of message-nya boleh ke bawah sedikit. Sebenarnya materinya banyak sih di file-file saya yang lain, ya. Kang Fauzi bisa ya diturunin, ya. 3 pilar of message adalah apa? Desain, copywriting, sama ambience, teman-teman. Desainnya, jadi kita harus membuat desain. Ya mohon maaf, produk menengah ke atas sama menengah ke bawah desainnya itu beda. Terus apakah bagus yang desainnya menengah ke atas? Tergantung. Kalau produk Anda menengah ke bawah, ya jangan pakai desainnya menengah ke atas, karena memang nggak cocok. Ya mohon maaf, contoh aja nih. Contoh, Anda jualan kafling harga 25 jutaan. Kafling 30 juta, kafling 25 juta. Anda cukup bikin desain itu dengan huruf yang tebel, ya, katanya tegas, kata-katanya tegas, hurufnya tebel, itu udah cukup. Dan itu justru menarik untuk pasar yang memang beli kafling 30-50 juta. Tapi kalau kita mau ngomong di posisi menengah atas, ya kita harus ngomong desainnya harus kita rubah, dan kita butuh waktu lama belajar ini. Ya, jujur aja setahun lebih tim kita itu benar-benar kita gembleng untuk memperbaiki desain. Ya, desainnya mulai pas. Ini pun saya belum puas sebenarnya. Jujur aja belum puas. Ya makanya kita harus upgrade terus. Maka desainnya, desain sosmednya seperti apa ya? Sebenarnya teman-teman bisa lah nanti aja cek sendiri ya. Kalau ngomong Instagram kita, di YouTube kita, itu kita memang benar-benar mau menunjukkan bahwa produk kita memang produk premium. Ya, tapi apakah cara ini harus Anda contoh? Enggak, harus disesuaikan dengan produknya. Ya. Sesuaikan dengan produknya. Jangan kita itu loh sampai bikin film, ya. Waktu tahun baru kita bikin, lebaran kita bikin, ya. Terus Idul Adha juga kita bikin. Film-film pendek gitulah, ya. Yang syutingnya di area sekitar situ. Ada di YouTube-nya ada. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman klik YouTube Primalen Indonesia, di situ ada video, Anda cari ke bawah, ada yang judulnya The Complex pokoknya. Itu serial, mini serial apa? Seri web series lah istilahnya. Ya. Web series yang ya memang kita bikin talent ya.
kita memperkerjakan talent yang followernya udah banyak juga untuk kita jadikan bintang film aktrisnya di situ untuk berperan di situ gitu loh. Jadi teman-teman, kita itu membuat desain iklannya kita benar-benar pelototin. Desain vertical bannernya benar-benar kita pelototin. Banyak contohnya cuman nggak bisa saya share di sini. Tadi sudah saya siapin sebenarnya tapi nggak apa-apa deh. Nanti teman-teman bisa lihat di website kita primalen.id juga udah kelihatan lah. Di situ desainnya, brosurnya juga kita desain dengan khusus. Ya, saya nggak ngomong bagus, tapi paling tidak ini berkembang dari kita yang dulu, gitu loh. Dari desain-desain yang gitu. Copywritingnya juga sama. Kata-kata yang apa yang mau dipakai. Ya tadi seperti apa, bibit Islamic living. Terus tambahin lagi di saat itu, saat santer-santernya juga properti syariah lagi banyak disorot. Ya, itu kan juga tantangan. Indonesia. Ya udah kita ngambil tagline istiqomah mengemban amanah. Itu juga kita pikirkan betul. Ya, kalau teman-teman lihat iklan kita di YouTube segala macam, ada sebuah kata-kata yang selalu berulang. Dan itu akan jadi kampanyenya kita. Dulu 2020 kita sering ngomong istiqomah mengemban amanah di semua video kita. Ya. Tapi 2021 ketika kita mau nyasar orang investor, maka diganti. Setiap iklan kita depannya adalah Primalen, hunian Islami dan solusi investasi properti Kota Malang. Hunian Islami dan solusi investasi Kota Malang. Selalu kita ulang terus seperti itu. Ya, karena tadi kan konsisten rumusnya. Ya, message yang harus dikomunikasikan secara konsisten sampai masuk, ya. Kita butuh waktu kurang lebih 6 bulan, 8 bulan untuk akhirnya 8M bisa dibeli oleh satu orang. Saya nggak ngerti apakah ada korelasinya atau tidak, tapi itu kita lakukan. Terhadap semua konten kita ngomong hunian Islami dan solusi investasi properti Kota Malang. Setiap iklan kita bayangin, ya. Karena saya nyontoh, jujur aja saya nyontoh itu kirim email. Ya, setiap videonya pertama itu selalu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Semua videonya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sampai masuk begitu dengar Bismillahirrahmanirrahim, oh ini iklannya kirim email. Itu juga saya pakai. Ya, jadi copywritingnya juga kita pilih dan kita ulang terus, komunikasikan terus. Ya, yang ketiga ambience. Ambience itu suasana. Ya, suasana kita bentuk, marketing kita benar-benar uniformnya kita nuasakan Islami juga dan lain sebagainya. Tergantung goalsnya bahasa komunikasinya mau apa. Ya. Bahkan di produk kita yang terbaru Puri Astagina, kantor pemasarannya kita masuk kantor pemasaran itu udah ada gebyok Jawa, ada burung yang ada peliharaan burung itu loh, sangkar burung yang digantung dan sebagainya, sampai seperti itu. Kita mengemas sebuah produk dan hebatnya ketika kita mengemas seperti itu, bayangin 3 bulan harga itu kita bisa naik sampai 100 juta. Ya. Laku pertama, laku kedua selisih 20 juta naik, laku ketiga selisih 20 juta lagi naik, laku keempat selisih 20 juta lagi naik, laku kelima selisih 20 juta dalam waktu nggak sampai 3 bulan. Ya. Kok sedikit lakunya? Hanya 5 dalam waktu 3 bulan. Ya kita nggak ngejar cepat, kita ngejar profit untuk yang produk yang tersebut. Makanya tujuannya adalah nggak selalu yang lakunya cepat, ini winning product. Ya. Jadi itu. Ini ada sedikit contoh sih yang saya share ke teman-teman di bawah itu. Ini adalah contoh desain kita. Ya, yang atas itu ya. Jadi kita nggak yang di atas kita nggak nampilin gambar rumahnya, rumah kosnya, karena rumah kos ya mungkin gitu-gitu aja bentuknya. Kita cuma ngampilin pesan adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wah, ini powerful banget untuk produk kita yang satu itu. Kebetulan produk kita adalah klaster rumah kos muslimah. Korelasinya sangat kuat kita milih, dan kita pilihnya dari ayat Al-Qur'an ya, atau Khrim itu. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Ya. Jadi kalau rumah kos muslimah, ya, orang punya anak perempuan, kuliah di Malang, ya, pastinya kepingin menyediakan lingkungan yang bagus untuk anak-anaknya. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kita sodor modalnya rumah kos muslimah. Dekat sama Brawijaya. Udah cukup konten itu aja, kita nggak ngomong jumlah kamar di sini segala macam. Nanti di media yang lain kita mungkin ketika hard sellingnya kita lagi head to head mau nunjukin 6 kamar cuma harga sekian ya udah waktunya keluar fiturnya. Kalau enggak ya enggak keluar. Dan setiap desain ini kita pikirkan betul. Ya. Terus yang ketiga, ini adalah billboard yang akan menunjukkan ke lokasi, ya. Kita ambil dashboardnya dari mobil mewah, ya. Ini yang saya tadi ceritakan karena kita mau nembak pasar di 1M ke atas. Teman-teman. Ya. Jadi kita desainnya 1M, ini rumahnya rumah real yang kita pasang, ya. Terus gitu. Mungkin itu next. Ya. Jadi teman-teman mungkin juga udah mau habis ini. In marketing perception is reality. Jadi jangan khawatir. Kalau tadi teman-teman Pak Wildan juga sempat cerita, itu ada yang posisinya sawah udah bisa dijual dan belinya cash segala macam ya karena in marketing perception adalah realitanya. Kenyataannya adalah persepsi, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Meskipun di lapangan kami itu bentuknya sawah, tapi orang mau beli cash karena kami berhasil menggiring persepsi dari calon user bahwa oh di sini adalah investasi yang sangat menguntungkan di Puri Astagina. Ya, karena memang kebetulan lokasinya Puri Astagina itu di Kota Malang, ada jembatan baru yang dibangun yang menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain yang cukup vital juga daerahnya, sehingga adanya jembatan itu akan mengurai kemacetan dan akan menjadikan jalur di situ menjadi akan bagus karena juga akan menghubungkan kampus, wisata, dan akses tol. Ya, kita bangun persepsinya terus-menerus. Ada informasi wali kota meresmikan pembangunan jembatan, kita angkat jadi konten. Pembangunan sudah dimulai, kita angkat lagi jadi konten. Ya, kunjungan DPR ke lokasi jembatan, kita angkat lagi jadi konten. Di akunnya Puri Astagina. Ini kita bentuk persepsi, terus-menerus seperti itu, ya udah, akhirnya terbentuk keyakinan di konsumen, ya udah saya beli cash. 5-5-nya cash keras, penjualannya di produk baru kita. Nggak ada yang ini, nggak ada in-house, nggak ada. Cash sudah lunas semua. Mungkin bertahapnya ya 1 bulan lah. Bayar sekarang 2 minggu lagi udah lunas. Karena memang kita settingnya seperti itu, teman-teman. Untuk winning product yang satu itu. Baik, mungkin itu kayaknya udah habis ya. Ya. Baik teman-teman. Ya sudah habis di marketing mix. Kalau materi yang lain sih sebenarnya Coach Wildan itu lengkap udah ya di marketing mix. Mungkin itu Kang Fauzi untuk materinya yang bisa saya share pada malam hari ini. Semoga ini di-share sama Kang Fauzi ya untuk akun kita yang Adina. Boleh di-search yang Puri Astagina juga, Bang. Di sebelah mana, Coach? Ini sebentar, ini contoh aja. Oh ya, Kita mau edukasi di konten yang tengah ini, apa itu tulisannya? Sekarang Jatim Park 3 udah dibuka, benar ya? Iya betul Coach. Ya, jadi kita mau sounding sebenarnya ke mana ke masyarakat nasional bahwa oh Batu udah dibuka wisatanya. Nah, karena ini akan ketika visit ke Malang menjadi prospek kita karena 50% sampai 50% pembeli kita adalah luar kota sebenarnya. Maka setiap adanya case kita kontenkan, benar case dan konten. Teman-teman bisa lihat di sini ini yang Adina Residen kontennya di situ ada semua, ya. Monggo kalau mau jadi inset ya silakan, ya. Mau di ATM mati tiru modifikasi silakan, ya. Tapi ingat harus sesuai nama produknya. Anda jualan kaflingan 30 juta sampai desain kayak gini mubajir saya ngomong. Ya. Ya karena juga orang nggak tertarik dengan kayak gini gitu. Cuman 3. Udah orang gede-gede 30 juta. Itu orang teges-teges yang di segmen itu. Senangnya yang bold hurufnya. Ya malah yang laku itu kalau ikan kafling itu desainnya yang kayak iklan sudah PC itu loh, yang cuman banner kecil itu dan tulisannya tebel-tebel. Justru laku, bukan salah. Justru laku yang kayak gitu. Nggak perlu desain yang bagus-bagus. Ya.
Bagaimana ini sambil saya Puri Astagina, Kang Fauzi, coba. Siap, Puri Astagina ya. Ya, Puri Astagina. Ini kok nomor 3. Nomor 3 tadi. Astaginanya pakai ASTH, ya itu. Ini isinya kita mau brainwash calon konsumen kita itu dengan Jawa semua. Dahsyat. Bikin video ada video-video pendeknya juga semua di situ. Ya, itu baru benar-benar organik kalau yang maksudnya akunnya terfollow dengan baik, bukan fix ya, bukan kita beli ya. Iklan iya, tapi bukan kita beli follower. Ya, bukan kita beli follower. Ini yang agak cepat juga pertumbuhannya bagus sih menurut kami, bagus. Nggak banyak sebenarnya ya, tapi pertumbuhannya sangat bagus. Mungkin di awal tanggal 26 Juli itu konten-konten yang di bawah. Awal-awal kita nggak ngomong rumah, cuma ngomong apa itu falsafat Jawa kalau nggak salah. Natas, nitis, netes gitu-gitu. Di bawahnya konten itu bisa Anda lihat. Ya. Teman-teman, ya. Ini yang kita lakukan, ya. Kebetulan salah satu co-founder kami suka dengan Jawa gitu loh. Dan melihat segmen premium Jawa juga banyak. Ya, kita ngemasnya seperti itu. Kalau yang Primalen sendiri boleh dibuka, Kang, dikit aja. Siap. Kalau di Primalen justru saya nggak pernah namanya jualan, itu nggak pernah. Di akun kita. Atas atau bawah ya Coach yang ini? Yang ID yang atas. Yang atas. Karena pengikutnya banyak yang bikin akun yang hampir mirip. Ya, di sini kita nggak pernah yang namanya ada jualan rumah, itu nggak mungkin ada. Anda cari di posting kita sampai ke bawah, itu nggak mungkin Anda nemu kita posting jualan rumah. Kita semuanya dakwah, mungkin lifestyle sedikit, ya. Mungkin program pernah ada sih, tapi nggak tahu. Mungkin instruksi saya sih harusnya udah dihapus, begitu program berakhir harus dihapus. Sini nggak pernah ada namanya jualan rumah, nggak pernah ada di sini. Di yang konteks ini, karena kita apa ya, kita mau ngomong naik apa ya, yang brandnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya share malam hari ini. Kang Fauzi, mungkin ada pertanyaan. Nah, ini saya coba jawab nih, bagaimana menaikkan value produk dari lahan yang dulu digarap dengan konsep standar dan oleh developer awal dan sebagian sudah berdiri rumahnya. Oke. Sementara lahan itu sekarang yang mengeksekusi setelah dilakukan FS layak untuk kita naikkan value-nya. Oke. Sehingga untuk menaikkan value-nya ada bangunan lama yang tidak seirama dengan konsep yang kita terapkan. Ya. Ini sebenarnya agak kurang pas memang, ya. Kalau memang bangunannya banyak ya udah. Kalau memang ada, maksudnya saya gini, kalau ada space, ya, ada space yang masih bisa seragam, katakan ada 4 kafling, ada 10 kafling aja, ya, karena kan di sini nggak diceritain jumlah kaflingnya. Ya udah, Anda bikin winning product dengan 4 kafling itu tadi, gitu. Kalau memang menurut analisa teman-teman itu memang bisa bagus, ya, saran seperti itu. Dan saran saya juga, namanya 4 kafling, udah kasih nama aja 4 kafling itu, ya. Di Malang itu ada cuma, bukan produk kita, ya, bukan kita, cuma ada 4 atau 5 kafling kalau nggak salah, per kaflingnya itu dijual 4M. Udah dikasih nama sendiri. Habis 5 kafling itu ada masjid yang desainnya dibuat seirama. Value-nya di situ memang. Harganya satu rumah itu 4M kalau nggak salah. Dan ini sudah sold out, nggak sampai 6 bulan berapa gitu loh, saya lupa. Ya harga 4M loh posisinya. Ya memang dua dinaikin. Rumah di sekitarnya ya juga ada yang nggak seharga segitu. Tapi value perumahannya memang udah dapat value secara all. Kalau misalkan seperti ini ya udah kasih nama itu klaster yang mungkin bisa diutak-utak. Ya. Tapi sekali lagi by data ya. Jangan sampai nggak by data. Data yang ini yang tanya siapa? Aisadis. Saya nggak pakai kacamata. Itu by data. Selama ini Anda punya enggak mau naikin value-nya, otomatis kan mau naikin harganya. Udah punya enggak data yang mau nyerap gitu loh produk Anda itu.
Lokasinya apakah memang juga sudah ada? Kalau memang iya, udah lakukan inovasinya. Desain, ya, karena memang salah satu winning product itu kekuatannya kalau perumahan, rumah itu didesain memang, saya nggak bisa mungkiri, desain itu luar biasa memang. Ya, beberapa perusahaan besar kan desainnya luar biasa ya. Itu kita masih belajar juga ke sana untuk desainnya sendiri. Ya. Kayak ya udah bisa digitukan. Kasih nama khusus. Kalau memang itu take over ke developer lain, kalau baru brandnya ganti baru. Kalau sebelumnya brand perusahaan Anda sudah punya nama, pakai perusahaan Anda aja. Ya, alhamdulillah dulu kami Primalen di proyek pertama kita sukses udah gitu loh. Jadi kita sering ketika jualan sawah gitu, oh itu bangunan jadinya yang di sini bisa jadikan contoh. Tapi kalau enggak, ya udah kita create bahasa komunikasinya. Kita komunikasikan dari awal, kita setting dari awal. Harus banyak diskusi. Saya itu sampai juga belajar ke pakar branding itu, Pak Subiakto itu. Sampai ngikut juga, terpaksa harus belajar dari sana gitu loh. Ketika mau ngomong branding, oh branding kayak gini, ya udah saya ikut kelasnya. Dan beberapa kelas-kelas branding yang lain. Ada bangunan lama yang tidak seirama, nggak apa-apa. Ya, boleh. Dikombin aja nanti. Dikombin aja. Bangunan lamanya kalau bisa dikasih value apa, ya udah dibikin. Misalkan ada namanya tipe, katakan tipenya namanya apalah, Vinolia gitu, tipe Vinolia yang lama itu, Vinolia Ribbon. Kasih nama itu misalkan. Ya, atau New Vinolia atau Vinolia Ribbon. Nah, namanya Ribbon kan biasanya baru. Agak mirip-mirip dikit yang di dekat situ. Tapi kalau ada kafe sisa 4 atau berapa yang lain dan lokasinya sedikit terpisah, bikin aja produk baru lagi, kasih value apa. Gitu ya. Itu semoga oke. Pertanyaan yang lain, buat ikan apakah dibudgetkan rutin tiap bulan atau sewaktu-waktu saja, Pak? Alokasi ikan banyak di YouTube, IG, FB atau marketplace. Oke, saya jawab sedikit ya. Jadi aktivitas marketing itu ada 3. Yang pertama branding, marketing, sama selling. Pelajaran ini di Flipro, di Bisaro sudah sering diulang-ulang. Ya, marketing, branding, marketing, selling. Tugasnya sendiri-sendiri. Ya, tugasnya sendiri-sendiri. Branding itu tugasnya adalah membangun loyalitas konsumen. Ini di branding. Ya, membangun persepsi yang kuat di konsumen itu di branding. Ya, di kami itu banyak user yang beli sampai 5 kali, itu banyak. Ya, ini karena aktivitas branding yang kita lakukan. Orang jadi prep gitu loh beli ke kita. Yang kedua marketing. Marketing tugasnya apa? Marketing tugasnya mengkomunikasikan tadi, menyampaikan hingga datang lead masuk. Ini tugasnya marketing. Tugasnya selling ya jualan tadi. Maka iklan itu saya budgetkan di 3-tiganya. Ketika saya butuh untuk membangun persepsi, saya banyakin di iklan branding. Ketika ngomong iklan branding, maka saya akan ngomong iklan FB sama IG. Ya, sama outdoor mungkin offline. Itu apa? Ya, desainnya yang harus bagus. Saya bikin video film malahan. Karena nggak mungkin gara-gara lihat film itu beli gitu kan. Bukan ya, mungkin kita mau senang sekarang lihat Primalen ada serialnya. Itu kan saya mau branding. Tapi kalau kayak lagi butuh banyak data masuk, oke, coba sih. Sekarang contohnya yang 1M nih, saya pakai strategi yang marketing. Saya banyakin iklan di marketing. Iklan di marketing untuk mengkomunikasikan 1M, ya jangan main Google Ads. Ya, kalau selling boleh Anda main Google Ads. Kata kunci, oh di 1M masih bisa sih, kita main di Google Ads juga. Ya. Saya main di semua sisi channel marketing. Ya, termasuk LBA, local based advertising ya. Begitu Anda turun di Kota Malang, keluar tol, Anda kena iklan kita. Kalau nomornya Telkomsel. Itu sampai kayak gitu. Ketika kita mau lagi ada produk yang lagi kita gencer ya. Tapi beberapa saat gitu loh, maksudnya periodenya kapan itu ada. Ya, periodenya ada. Ya. Kalau branding YouTube branding. Ya, review kalau mau jualan bagus iklan video review. Video review itu terbukti lebih banyak yang nonton. Ya, video review rumah ya. Semakin panjang ya.
Kami dulu juga sempat kerjasama sama Rumah Halal Indonesia kalau nggak salah, datang ke Malang, kita undang datang ke Malang juga, kebetulan main ke Malang, kita undang juga untuk mereview perumahan kita. Itu juga luar biasa efeknya. Ya, artinya secara branding itu dapat. Ya, terus marketplace tergantung. Saya hanya sekedar untuk ada, karena strategi marketing zaman sekarang itu kan omni channel. Jadi orang itu harus kena di mana-mana. Naik motor, lewat Soekarno-Hatta kena vertical bannernya Primalen gitu. Terus ngelihat Facebook kena lagi, ngelihat IG kena lagi. Ya, intinya harus kena, tung terus. Ya, itu yang namanya user experience. Bahkan kita setting, misalkan nih kita lagi ada program, ada tanggal periode lagi long weekend. Oke, long weekend Malang biasanya ramai. Ya udah kita setting itu mulai dari awal keluar tol, ngelihat iklan yang Adina yang ini. Mira turun dulu iklannya misalkan. Adina yang ini, gambar yang ini, di iklan internetnya juga dapat gambar ini. Ya, akhirnya ya dapat. Kurang lebih seperti itu. Dahsyat. Ini lagi bagaimana menghubungkan konten dakwah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dengan produk kita. Ini jelas banget kan udah. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Namanya kita mau jaga keluarga, maka harus kita sediakan keluarga itu lingkungan yang bagus kan gitu. Lingkungan yang islami, lingkungan yang nantinya di situ juga menambah keimanan. Kita komunikasikan terus. Tadi kalau teman-teman lihat videonya kan ada itu. Kita komunikasikan itu. Ya. Bagaimana? Oke. Coach, izin tanya lagi, apa mungkin kalau market kita sudah jenuh dengan produk kita? Mungkin. Bahkan saya mengalami. Saya ngomong, mungkin. Apa terus yang dilakukan? Inovasi. Ya. Tapi suatu saat bisa kembali disukai produk kita. Inovasi, didesain misalkan. Contohnya tipe 80 yang kita punya. Tipe 80, udah tinggal dua enggak laku-laku. Kalau udah bosen ya udah kita inovasi di coupling yang lain. Tipe 80 juga dengan desain yang lain. Kita angkat di situ, nanti yang dua itu kan cuma tabungan aja. Suatu saat juga pasti keluar kok. Namanya properti ya kan. Kan banyak caranya kita jual properti. Ya saya sering sekali gitu ya. Awal itu jual tipe 50 katakan, tipe 55 60 di Adina. Saya jual 550 itu kok susah minta ampun sih, kecantol di harga 500 jutaan aja. Kecantolnya itu di 500, kepingin kepala 4, tapi karena kepingin kepala 4 ya kita kasih 499 udah. Itu paling murah. Karena orangnya secara mindset kepingin kepala 4. Itu saya pernah kecantol di segmen harga itu. Susah banget ya udah, akhirnya kita putusin nggak kita jual tadi itu loh. Bukan nggak kita jual sih, harganya sekalian kita tarik ke atas, ya. Tapi harga yang di atasnya kita turunin supaya orang naik tadi. Orang yang punya cuma duit 500 jutaan, oh kepinginnya itu kalau diturunin ya naik dulu. Begitu naik dulu seiring perjalanan waktu, seiring perkembangan juga di lapangan, ya. Seiring perkembangan di lapangan banyak rumah jadi, yang tadinya susah banget ngangkat saya di harga 550. Sekarang malah udah penawaran di 570, belum kita kasih. Gitu loh. Itu contoh di produk. Kadang memang bosan. Makanya harus ada inovasi. Inovasi bukan hanya dari produk, bisa juga dengan cara kita menyampaikan. Produknya sama, tapi cara menyampaikan kita berbeda, bisa jadi ada penjualan. Produknya sama gitu loh. Sama-sama rumah, sama-sama, tapi cara komunikasi kita, ya, yang awalnya dulu lah contoh yang paling gampang ya dulu kita jual rumah, bangun rumah, kita ganti kita jual, kita membangun peradaban. Dari cara mengkomunikasikannya kan udah beda. Gitu. Riset desain rumah banyak sih saya pikir ya. Riset desain paling oke Pinterest misalkan. Banyak kok kalau desain rumah sih. Ya, memang arsitek kan juga banyak. Arsitek itu salah satu pekerjaan di masa pandemi ini yang lagi bagus juga.
Karena lagi dibutuhkan jasanya untuk membuat inovasi-inovasi bagi developer. Banyak, ya. Bahkan kita punya perumahan itu satu blok desainnya beda, satu blok desainnya beda, ya. Mungkin Kang Ridan sama Kang Fauzi udah tahu. Ya, yang di Mira Residen itu kan satu blok udah beda, satu blok lagi udah beda desainnya, satu blok lagi bahkan bedanya ada yang ekstrim juga kan, gitu loh. Kita di Adina juga tahap 1, tahap 2 udah ekstrim banget. Yang tahap 1 pakai joglo, yang tahap 2 udah Skandinavian di Adina Residen itu. Ya teman-teman bisa searching aja, klik situ coba. Memang harus inovasi yang jelas. Ya. Anggaran terbatas, katakan hanya 10 juta per bulan. Tergantung produknya. Tergantung produknya. Saya yakin 10 juta per bulan muncul angka ini juga dari perhitungan sama teman-teman bisnisnya teman-teman kan. Sebenarnya kalau teman-teman tahu bisnis developer itu kan sebenarnya sudah teralokasikan berapa sih biaya untuk marketing. Ada yang 5%, ada yang 7%. Ya, katakan totalnya ya, misalkan untuk komisi 3%, untuk marketingnya 4%, udah dari itu aja, enggak usah aneh-aneh. Saya aja juga dari itu kok. Bukan terus kita gelonton, enggak karu-karuan juga bukan. Patokan saya ya tetap adanya budget itu. Ya. Tarik 4 bulan, hasilnya seperti apa, udah habis berapa, melebihi 4% enggak? Oh, enggak melebihi, cuma habis 3% misalkan. Oh, berarti punya tabungan 1%. Misal kayak gitu, itu ya mau diapain? Mau ditahan sebagai profit atau mau diinvestasikan lagi untuk marketing? Ya, karena marketing itu bukan biaya. Marketing itu adalah investasi. Ya, buat saya marketing itu bukan biaya. Marketing itu adalah investasi. Ya. Toh udah dianggarkan gitu loh. Saya pernah diskusi, Mas udah jualan berapa sekian? Biaya sampean kira-kira untuk marketing berapa? Sekian persen sebenarnya. Yang dikeluarkan kemarin sampai segitu belum saja nih. Lah kenapa hal ini tidak dilakukan untuk investasi di marketing sih gitu. Kalau saya pernah dulu pemikiran saya itu menghemat-hemat ternyata malah dimarahi gitu kan. Mau hemat-hemat udah enggak, ini udah bangga nih, udah penghematan sekian. Loh, kalau Mas Nuri ngabisin biaya kemarin kan harusnya omsetnya lebih gede, Mas. Loh, jawaban owner gitu gimana? Kan? Luar biasa, Coach Nuri. Sebelum kita lanjut lagi, teman-teman, ini tidak terasa kita sudah Oh iya. sudah. Ini saya tahu persis Coach Nuri ini hobinya ngopi, teman-teman ya. Tapi karena kita lewat Zoom ini, jadi panitia belum sempat nganterin kopi ini. Mudah-mudahan beliau di kopinya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab ini, teman-teman boleh buka kamera dan berikan satu kata dong buat acara kita malam hari ini, teman-teman. Luar biasa tadi ya penjelasan dari Coach Nuri tadi sudah dibongkar habis bagaimana rahasia kesuksesan di balik Primalen baik dari segi produk kemudian juga marketing begitu ya teman-teman, dan bahkan tadi kita sudah lihat beberapa strategi yang dilakukan oleh teman-teman dari Primalen. Boleh teman-teman dibuka kameranya, di cek sound dulu semuanya teman-teman untuk pertanyaan boleh open mic juga ya teman-teman, tidak perlu lewat kolom komentar karena Coach Nuri lagi cari kacamatanya gitu. Tapi kacamatanya ada di atas kepala itu Coach ya. Iya. Oh iya. Sip. Iya. Dasar. Oke, teman-teman, sambil Coach Nuri kopi atau minum air putih terlebih dahulu ya teman-teman, saya ingin share sedikit lagi karena alhamdulillah yang hadir hari ini Coach Nuri tidak hadir pelaku ini ya properti ya, tetapi juga sebagian ada wirausaha lain mungkin masih juga kalau grogi dari sana ya, kita masih mikir-mikir mungkin untuk terjun di properti. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, insya Allah di Fati Group melalui Fati Institute kita juga mengadakan program untuk edukasi ya teman-teman yang memang ingin penasaran mulai bisnis properti dengan cara yang simple, sederhana dan cukup mudah. Nanti kita akan selenggarakan ya teman-teman program-programnya.
Dan memang ini menjadi apa namanya ya teman-teman, program rutin kita melalui Fatih Institute untuk mengajak orang sebanyak mungkin menjadi developer atau flipperan ya teman-teman ya, karena kita punya target juga untuk membangun peradaban Islam di Indonesia. Maka tidak mungkin ya kalau mungkin developernya atau flipperannya hanya seorang diri gitu. Maka kita akan buka kesempatan seluas-luasnya buat teman-teman yang ingin belajar ya teman-teman di program kita ya, di webinar ya teman-teman, Flipperan Property di tanggal 6 November nanti kita akan apa namanya selenggarakan ya teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman nanti bisa bergabung. Investasinya juga sangat ekonomis banget ya teman-teman, belajar properti melalui webinar. Nanti insya Allah mudah-mudahan Coach Wildan diberikan kesehatan, nanti beliau langsung nanti akan mengisi ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin daftar dan serius, boleh screenshot acara ini dan kontak ke admin, dapat spesial price ya, hanya 149, plus teman-teman sudah mendapatkan bonus video e-course nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memang khawatir satu kali Zoom belum begitu paham mungkin ya, selain mendapatkan nanti Zoom-nya, juga nanti akan mendapatkan video e-course teman ya. Video e-course ini nanti ada 12 video semua berisi tentang Flipperan Property. Jadi di situ juga nanti kita akan sama-sama bongkar juga ya teman-teman. Jadi rahasia di balik kesuksesan dan juga kemudahan bisnis properti itu ada cara yang lebih sederhana untuk teman-teman yang mungkin masih pemula, begitu ya teman-teman. Dan selain itu teman-teman, kita juga ada kelas Master Flip Pro ya teman-teman. Alhamdulillah kita insya Allah akan membuka batch ke-10 nih teman-teman, luar biasa ya. Ini sudah batch ke-10 ya teman-teman. Mohon maaf kemarin di bulan Oktober ini kita belum buka karena memang cukup padat ya teman-teman untuk kegiatan-kegiatan dan aktivitas di perusahaan, sehingga nanti kita akan buka lagi di bulan November ya teman-teman. Dan insya Allah nanti di akhir bulan ya tanggal 27, kemudian tanggal 4 dan tanggal 11 Desember nanti kita akan buka kembali ya. Materinya cukup lengkap ya teman-teman, belajar flipperan sekaligus juga belajar ilmu developeran ya. Siapa tahu teman-teman mendapatkan ilham ya teman-teman setelah melihat video Prima Line tadi, company profilnya luar biasa. Kemudian teman-teman juga mungkin ikut tertarik juga di bisnis properti, maka ini kesempatan yang sangat baik ya teman-teman, juga mungkin belum tentu juga nanti untuk membuka di batch selanjutnya. Maka ketika ada kesempatan, tunggu apa lagi begitu ya teman-teman. Nanti kita akan lakukan dengan pertemuan Zoom ya teman-teman. Dan setiap Zoom nanti ada 2 materi dan nanti akan kita lengkapi dengan praktik lapangan begitu ya teman-teman. Dan ini memang sudah menjadi agenda rutin kita selama ini, bahkan sudah sampai dengan batch ke-10 dan sudah ada komunitasnya tersendiri ya teman-teman, ada Flip Indonesia. Dan insya Allah nanti banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan ya. Selain itu tentunya juga bisa teman-teman mendapatkan network ya. Mudah-mudahan kita tidak patah semangat untuk terus belajar ya, karena Coach Nuri pun meskipun sudah sehebat itu, ya, beliau juga tetap tidak bosan-bosan untuk belajar. Bahkan juga beliau ikut di program-program kita ya, teman-teman, luar biasa ya beliau. Dan teman-teman, ini harganya dan investasinya juga sangat ekonomis banget, hanya 1.499.149. Teman-teman sudah bisa untuk mengikuti program kita begitu ya teman-teman. Jadi kapan lagi teman-teman bisa berkesempatan untuk mengikuti program-program yang kami selenggarakan untuk sama-sama belajar menjadi seorang developer begitu ya teman-teman. Dan ini juga kabar baiknya boleh juga dicicil ya teman-teman, jadi sangat fleksibel. Yang penting teman-teman screenshot acara ini, japri ke admin, nomor yang tertera di sini nanti akan direspon oleh Kang Indra, dan boleh teman-teman untuk disesuaikan nanti pola bayarnya dan sebagainya. Yang penting teman-teman komitmen untuk siap belajar, karena di komunitas Indonesia sudah menunggu untuk teman-teman yang akan baru bergabung. Itu saja teman-teman sekilas informasi yang bisa saya sampaikan. Dan Coach Nuri izin, mungkin kita akan buka satu sesi pertanyaan lagi karena sudah menjelang jam 10. Silakan teman-teman, spesial di kesempatan yang kedua ini untuk open mic, mungkin buat teman-teman yang ingin langsung berinteraksi dengan Coach Nuri, kami persilahkan. Karena dari tadi sudah cukup padat juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Coach Nuri melalui kolom komentar ya teman-teman. Silakan mungkin dari Ibu Siti Nur Korea mungkin boleh, karena sudah open mic. Silakan. Atau dari Mas Brur, ini alhamdulillah beliau juga senior juga Solo Raya. Monggo Mas Brur. Assalamualaikum Coach Nuri. Waalaikumsalam Pak.
Salam. Saya dari Solo, Coach. Iya. Mohon maaf tadi. Sering dengar namanya kayaknya. Terkenal Mas Nuri beliau ini. Mas Bro. Iya. Mohon maaf tadi sempat terputus karena di jalan terus kemudian pulang masih ada keperluan-keperluan. Mau tanya Coach, di Primalen ini jualan propertinya itu ready stock atau pesan bangun atau bagaimana Coach? Tetap inden sih kita, nggak ada di stok kok. Oh gitu. Malah kita itu dibeli cash, orangnya beli cash, kita serah terima 18 bulan lagi, Pak. Wah. Orangnya bayar cash ya. Gimana ini Coach? Orangnya bayar cash loh ya. Cash ya. itu kita serah terimanya 18 bulan lagi. Karena ya kita milih model bisnis yang gitu. Ya. Itu jauh lebih safety di semuanya, di semua hal lah. Ya. Yang penting ada satu sih, developernya memang harus amanah, betul. Gitu ya. Intinya kita yang pertama kita berhasil membuktikan untuk itu, untuk trust itu tadi. Ya. Sekali lagi kan dibangun, persepsi itu dibangun. Awal itu persepsi dibangun, tapi tidak bisa hanya sekedar membangun. Suatu saat akan butuh bukti, kan ya? Bisa nggak kita membuktikan apa yang kita janjikan? Ya, alhamdulillah pada waktu pandemi kemarin itu hampir semua proyek kita serah terima. Dan serah terima itu ya namanya marketing, sisi marketing ya harus kita expose. Ya, kayaknya oh ya masih. Ya, jadi harus kita expose gitu. Ya. Serah terima ya kita expose, serah terima di Mira, serah terima di Azara, serah terima di Adina, itu semua udah expose, kita masukkan konten, kita jadiin konten, beberapa kita sounding di sosial media dan media massa juga. Ya kata-katanya juga dipilih lah, istilahnya beritanya itu kan. Meskipun dalam kondisi pandemi, alhamdulillah Primalen masih bisa menserahterimakan seluruh istilahnya sesuai tepat waktu kayak gitu. Itu kan juga harus dikomunikasikan pada konsumen sehingga oh ya udah biasa sekali gitu loh. Kita beli cash keras, cash selesai lunas ya. Itu serah terima baru 18 bulan lagi. Jadi itu yang membuat sangat safety ya bisnisnya sehingga kita bisa berkreasi untuk value lebih banyak. Karena kita nggak harus segera bangun rumah fast. Kita kasih edukasi ke konsumen. Kita ngomong gini, masa sih harus 18 bulan? Oh iya Bu, Ibu kenapa 18 bulan? Karena memang kita membangun kawasan ini agar untungnya juga dari Ibu sendiri. Kalau misal nih saya dapat duit terus bangun rumah, tapi jalan belum ada, fasum belum ada, taman belum ada, kira-kira nilai propertinya Ibu naik enggak? Iya sih. Nah, itu salah satu edukasinya. Ya. Jadi edukasinya seperti itu. Jadi oh iya ya wis Mas nggak apa-apa 2 tahun lagi. Ya pada kenyataannya 1 tahun berikutnya mereka punya selisih harga 600 sekarang dari 2020 Maret 2020 yang masih 600 juta sekarang itu di 900 gitu loh, 1 tahun setengah. Ya, mereka seneng dong gitu. Rumahnya belum jadi aja harganya sudah naik gitu kan. Rumahnya belum diserah terimakan loh, harganya sudah naik. Harga pasarnya yang saya jual di sebelahnya ya ada transaksinya gitu loh. Transaksi yang memang selisih 200, kita jualan baru ke orang baru tipe yang sama, ya seneng orangnya. Kalau kumpul-kumpul rasa-rasan, wah aku sih dapat 600-an dulu ya kan seneng. Orang investasi kita jadinya. Itu Pak, kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita tetap inden kok. Malah indennya juga lebih lama mungkin daripada teman-teman. Itu akadnya pakai akad apa nih, Coach? Akadnya kita masih pakai akad istisna, Pak. Bukan istisna ya? Kita pakai akad istisna masih. Oh, istisna. Masih istisna. Iya. Karena memang yang dipelajari sama teman-teman kebetulan ada di divisi legal sih yang disekolahin untuk akad-akad itu ya. Itu dari divisi legal seperti itu. Gitu. Kan akhir-akhir ini kan ada perbedaan akad istisna ya. Betul. Kami juga sempat kemarin juga kumpul sama teman-teman itu juga benar itu ya kita akan pelajari lagi lebih lanjut sih terkait dengan itunya. Ya. Seperti itu. Oke, jazakumullah khairan. Ya, terima kasih. Ya.
Luar biasa ya. Jadi memang kuncinya di edukasi ya, Coach ya. Iya, iya Itu sudah kuncinya bisa INC. bayangkan belum jadi harganya udah bisa naik ya. Dahsyat. Maksudnya harga sebelahnya ya, artinya orang kan merasa, oh iya ini beli di covering sebelah saya harganya sekian sekarang gitu loh. Kalau ketemu antar pembeli besok rumahnya jadian, mereka tahu dulu, saya tahu kita beli. Dan itu akan teredukasi di konsumen. Begitu kita proyek baru buka, makanya saya tadi bilang user kami itu ada yang beli sampai 5 kali. Masya Allah, luar biasa. Satu user itu sampai 5 kali, kalau 2 kali udah banyak yang beli lagi di proyek selanjutnya, beli lagi dan sebagainya. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya, ada Kang Yodi. Masih tersambung nggak ya dengan Kang Yodi? Sebelum kita akhiri teman-teman, karena sudah jam 10 ini. Kang Yodi boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya? Siap, Kang. Assalamualaikum, Pak Nuri. Iya. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Pak. Yodi dari tetangganya Malang. Oh siap. Mojokerto. Mojokerto sebentar. Ya. Pak Yodi. Pak Nuri, memang beberapa kali ke Malang saya pasti ketemu sama balihonya Primalen ya. Di dekatnya Wijaya, di dekatnya pintu tol dan sebagainya. Sering ya. Dan kurang lebih 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah sudah pernah dengar dan sempat juga scrolling tentang Primalen ya. Tapi sampai sekarang masih belum kesampaian main ke sana. Mungkin lain waktu bisa mampir ke Gus Nuri dan Pak Rendra. Siap. Terkait dengan brand tadi ya, bagaimana kemudian kita menciptakan sebuah persepsi ya, menciptakan persepsi di benak konsumen gitu ya. Dan ini sangat penting. Apakah nantinya dipersepsikan sebagai tempat untuk investasi ya, atau apa namanya, apa yang sudah dititipkan sana itu pasti akan terrealisasi kan, seperti itu. Itu kan persepsi yang apa namanya dimunculkan oleh Primalen secara corporate ya. Nah, bagaimana kemudian dengan personal brand? Apakah di Primalen ini juga apa namanya juga mainkan itu ya, personal brand itu untuk masalah apa namanya selling atau di marketingnya begitu, Mas Nuri? Iya. Jadi personal brand-nya juga kita bangun. Bagaimanapun juga personal brand-nya kita bangun. Artinya bangun memang natural ya, lebih ke natural sih kalau yang owner ini. Kebetulan owner juga suka komunitas, suka juga kebetulan juga sekarang jadi presiden TDA Malang juga ya. Dan berjejaring dengan teman-teman secara nasional ini juga membantu tentunya. Ya. Artinya hampir setiap dari kita personal brand-nya juga kita bangun. Bukan hanya sekedar owner sebenarnya. Bahkan marketing itu kita bangun. Saya membangun tim itu, saya ngomong ke tim, orang beli nggak hanya lihat perusahaan. Ya, orang beli 40% itu dari, bahkan 40% lebih karena penjualnya. Gitu. Maka personal brand-nya terus kami bangun. Kalau teman-teman lihat mungkin, alumni kami juga banyak. Marketing ya. Alumni kami banyak dan sekarang mungkin mengisi beberapa produk-produk developer yang lain dan sebagainya. Itu salah satu juga yang memang kita bangun juga. Gitu loh. Jadi ketika saya gabung dengan Primalen, saya ngomong, ya kita sebagai personal, kita harus punya personal brand. Ya termasuk saya di sini kan saya juga membangun personal brand, bener nggak? Iya. Kalau mau harus diakui atau enggak, gitu kan? Ya kan? Kalau seandainya teman-teman merasa puas dengan materi sekarang, berarti kan ngomong, oh iya memang materinya bagus, oh memang strateginya bagus Primalen. Akhirnya kan itu yang ada di persepsinya teman-teman sekarang. Benar ya? Ya, sama. sepakat. Di owner pun juga seperti itu. Owner kita visioner banget. Ya. Visioner banget owner kita terhadap pengembangan dan sebagainya. Dan salah satu kelebihannya adalah memang luar biasa dalam mengarrange sebuah tim juga. Ya. Jadi kita punya divisi itu banyak sebenarnya. Bukan hanya developer, ada juga kontraktor, ada toko bangunan, ada advertising punya sendiri dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu sih. Ya ada korelasinya, iya ada dan harus ada memang karena storytelling dari owner kan sangat kuat, bener ya. Apple ada Steve Jobs, ya.
yang presentasi produk baru pasti Steve Jobs dulu waktu Steve Jobs masih ada. Dengan gayanya story, gayanya bercerita. Kami pun juga gitu, kita buka sesuatu, kita pasti ada ceritanya. Dan itu memang harus dibangun. Kurang lebih seperti itu, Mas Yudi. Ya. Siap, Pak Nuri. Nanti bisa sambung lagi di luar malam. biasa. Siap. Kang, ya mungkin banyak pertanyaannya ya masih ya bisa dijawab hari ini kayaknya. Iya. Karena sudah jam 10 nih, teman-teman, tengah terasa berarti hampir 2 jam nih. Nggak apa-apa. Kalau memang diperkenankan, saya bisa share nomor handphone saya karena saya juga. Boleh, Coach Nuri, untuk bisa nge-share nomor telepon nanti supaya bisa. Tapi sebenarnya nomor saya ini mudah diingat. Mudah banget diingat. Ya. Nomornya teman-teman catat aja deh, nggak usah saya tulis. 081 2 3 4 5 6 7 9 10. Gampang kan ya? Dahsyat, ini sudah saya bantu teman-teman. Yes, yang udah ada yang nulis ya. Nomor Coach Nuri, silahkan ya teman-teman. Terima kasih Coach Nuri, luar biasa diskusi singkat kita pada malam hari ini. Dan tentunya teman-teman juga pasti ingin mungkin ya diskusi lebih lama, lebih dekat dan mungkin lebih detail. Namun karena waktu yang agak terbatas, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, mungkin ada kesempatan dari Nuri, kami persilakan apabila ada closing statement. Oke, mungkin closing statement-nya seperti yang menjadi background saya adalah ya, marketing is game of perception gitu loh. Jadi harus benar-benar dapat setiap aktivitas yang kita lakukan harus ada bahasa komunikasi yang disampaikan, harus ada sesuatu yang diingat oleh calon customer kita ya. Jadi harus dapat lah gitu loh ya. Termasuk kenapa nomor handphone saya seperti itu kan, ketika saya sebutin ya pasti teman-teman, wih nomornya gitu. Wih nomornya cantik segala macam. Ya itu kan tujuannya adalah ada biar ingat terus saja sama saya kan gitu. Ya. Oke, mungkin terima kasih gitu Kang. Ya semoga bermanfaat. Saya juga senang bisa sharing dengan teman-teman. Mudah-mudahan nambah saudara dan mudah-mudahan ilmu yang saya sharekan bisa menjadi pahala jariah juga karena harapannya memang seperti itu. Terima kasih. Amin, amin. Ya robbal alamin. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Coach Nuri. Teman-teman, terima kasih juga atas kebersamaannya pada malam hari ini. Tentunya nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya di hari Rabu malam berikutnya ya teman-teman, dan nanti insya Allah akan kita informasikan siapa narasumbernya dan apa tema materinya ya. Yang jelas mudah-mudahan di kesempatan Rabu berbagi ini kita bisa terus saling menyambung silaturahim ya teman-teman, karena kami pun sebagai panitia ketika teman-teman semangat dan antusias, panitia juga sama mungkin teman-teman, kita akan juga lebih antusias dan juga semangat ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, apakah masih tersambung dengan Coach Wildan? Mungkin kalau masih tersambung, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman peserta. Dan luar biasa nih teman-teman, sampai dengan jam 10 ini pesertanya masih di atas 100 ya. Dahsyat nih, dan pertanyaannya nggak selesai ini di grup ya, dan juga di kolom komentar ini luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Tentunya kami sebagai panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat salah kata, karena tidak ada gading yang terletak ya teman-teman. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan adalah dari kita sebagai manusia, begitu ya teman-teman. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa Allahumma ada tersambung dengan Coach Wil. Ya, besok kalau ada yang mau ikut kelas itu ya kelas membangun pasukan jualan dan konten marketing. Oh iya. Ya. Saya juga boleh jadi peserta besok. Saya jadi peserta kok besok. Admin nanti ya teman-teman. Syukran Coach Nuri, luar biasa. Dahsyat. Perlu diundang lagi, Mas. Udah kesini lagi. Saya masih ini ya punya utang main ke Bogor. Pengen banget. Iya.
Kalian buka proyek di Bogor dekat di Amin, amin. siap. Nanti kita ke Malang lagi kok. Siap. Silaknas. Silaknas siap. Kita tunggu acara Silaknas. Terima kasih Coach Wildan, jaga kesehatan. Jangan banyak begadang juga Coach Wildan karena menyampaikan materi insya Allah. Sampai ketemu teman-teman. Insya Allah besok teman-teman yang memang ingin gabung di acara karena besok adalah sesinya Coach Wildan, boleh nanti japri ke admin ya. Buat teman-teman yang memang pengen serius belajar, begitu ya. Serius belajar, ingin bertumbuh, insya Allah kita semua sangat terbuka begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman mungkin membuka kameranya. Jadi yang belum sisiran boleh sisiran dulu ya. Boleh teman-teman. Silakan kita foto bersama. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi bahwa kita malam hari ini berikhtiar untuk menjadi developer. Amin ya rabbal alamin. Kita foto bersama. Disiapkan teman-teman senyum terbaiknya. Dirasakan bleednya nanti nyampe apa enggak ini. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Siap. Sekali lagi. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih semuanya, Coach Nuri. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Kita tutup mari, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat istirahat teman-teman semuanya.